Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajadah, kajian ayat-ayat motivasi. Hari ini kita akan ngobrol tentang sabar dan syukur sebagai obat segala penyakit. Saya akan bacakan dua ayat dari surat Ad-Dahr atau Al-Insan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur atau ingkar. Ayat ini secara jelas mengajarkan kita tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu. Manusia telah melalui proses penciptaan yang luar biasa, dari penciptaan sebelum lahir, kemudian lahir sampai sekarang. Dan manusia akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap fase kehidupan, manusia akan diuji. Karena itu, Allah kasih kita mata untuk melihat apa yang terjadi, dan telinga untuk mendengar apa yang terjadi. Agar apa? Agar kita berpikir, agar kita kemudian dengan ujian itu Allah ingin melihat kita itu apa respon kita terhadap ujian yang diberikan Allah kepada kita. Maka kesulitan-kesulitan yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami, itu memang sengaja didesain oleh Allah. Bukan tidak sengaja, tapi memang sengaja didesain oleh Allah. Untuk apa? Untuk menguji kita. Apakah benar kita orang yang beriman kepada Allah? Apakah benar kita jadi orang-orang yang bisa lebih tangguh? Apakah benar kita bisa memikul amanah ini, amanah sebagai manusia? Bisakah kita memikul amanah sebagai pemimpin? Bisakah kita memikul amanah sebagai kepala rumah tangga? Bisakah kita memikul amanah sebagai ibu terhadap anak kita? Bisakah kita memikul amanah di kantor kita? Bisakah kita memikul amanah di masyarakat kita? Itu akan diuji setiap saat. Untuk apa Allah memberikan ujian kepada kita? Ujian itu adalah untuk membuat garis nih. Membuat garis. Apakah akan diangkat derajatnya oleh Allah? Apakah kita akan diturunkan derajat oleh Allah? Inilah kita. Di sini kita di antara garis ini. Garis ujian yang ditetapkan Allah itu akan menentukan derajat kita di mata Allah. Di sini di antara garis ini itu menentukan apakah kita akan diangkat derajatnya ataukah dihinakan, diturunkan derajat kita. Tapi Allah itu memang Maha Penyayang. Itu sudah dikasih tahu jawabannya, sudah dikasih tahu contekannya agar kita lulus ujian itu. Tinggal kita sebagai manusia itu mau nggak untuk kemudian mengikuti apa yang sudah diberikan jalan oleh Allah. Ayat 3 Allah berfirman bahwa manusia sudah dikasih jalan lurus, sudah dikasih jawabannya, tinggal milih. Kalau ingin dimuliakan, dia harus sabar dan bersyukur. Kalau ingin kemudian dihinakan, maka dia jadi orang-orang yang kufur.
Maka sabar dan syukur itu menjadi penentu kita kalau kita ingin dimuliakan derajatnya oleh Allah. Dua hal ini yang harus kita lakukan, bersabar dan bersyukur dalam setiap ujian. Hanya itu pilihan kita. Kalau kita tidak bersabar, kurang bersyukur, maka akan terjadi sebaliknya. Allah akan menghinakan kita. Pilihan tinggal kita. Ujian berat atau ringan, itu Allah sudah tentukan kadarnya. Dan Allah berfirman bahwa kita pasti bisa memikulnya. Kalau kita tidak bisa memikulnya berarti apa? Berarti kita memang kurang bersyukur, kurang bersabar. Seberat apapun ujian kita, kalau kita bersyukur, kalau kita bersabar, itu kita mampu memikulnya. Kalau kita kurang bersyukur, kurang bersabar, itu akan berat kita menjalani hidup ini. Kalau kita ingin dimuliakan, kalau kita ingin derajat kita dinaikkan, maka tidak ada jalan lain kecuali bersabar dan bersyukur. Bersabar banyak-banyak, bersyukur banyak-banyak. Insya Allah kita akan mampu melewati semua ujian ini. Dan setelah itu, kalau kita lulus, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Salam menjadah wajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para santri, saya sudah siapkan satu buku khusus buat kalian ketika sukses berawal dari pesantren. 5 alasan mengapa kalian harus punya buku ini. Pertama, ada tanda tangan asli saya. Kedua, ini ada pesan orang tua. Minta mereka menuliskan agar kalian selalu ingat pesan orang tua. Terus my dreams, tuliskan impian-impian kalian di sini, wujudkan di masa depan. Lalu ada janji untuk orang tua, tuliskan janji kalian, komitmen untuk berubah lebih baik. Buku ini buku motivasi untuk terus belajar lebih giat di pesantren, betah di pesantren, dan bangun impian masa depan Anda. Sukses berawal dari pesantren.